أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah, pripun kabare sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, kita pun mangan kabeh ini. Semangat luar biasa. Sudah seperti anak TPA. Cuman kurang tadi alhamdulillah luar biasa. Terus Allahu Akbar. Yang kami muliakan guru-guru kami, para asatidzah, alim ulama cerdik pandai. Tak lupa yang kami muliakan pula ketua takmir, kami doakan insyaallah masjid kita selalu ramai, makmur, dan dari masjid ini lahir generasi terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah hari ini diberi nikmat luar biasa. Tak lupa kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yaitu Quran surah At-Takatsur. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca setelah saya diikuti oleh panjenengan nggih. Kak, tolong ambilkan handphone Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha
ainal yaqin. Ain di sana itu loh. Thumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sana bilang sama Umi biar beli jajan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi surah napa Bapak Ibu? At-Takatsur. Insyaallah pun hafal. Sampun? Kok ragu-ragu ini jawabnya? Insyaallah sudah hafal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Takatsur ini maknanya bermegah-megahan, ya, bermegah-megahan. Lalu beberapa ulama menyebutkan bahwasanya surah At-Takatsur memiliki beberapa nama. Pertama yang paling masyhur sering kita dengar yaitu surah At-Takatsur. Nama yang pertama yaitu surah At-Takatsur. Artinya berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Saya sama Umi, sama Umi. Sebentar. Mohon maaf ini nggih, Pak. Mau ini jajan sana, muter. Sana muter itu mau muter sama Umi sana. Dia mau muter sana. Kita lanjut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutnya di antara nama surah ini ya digabungkan Alhaakumut Takatsur. Surah apa? Alhaakumut Takatsur. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi menamakan surah ini dengan surah Al-Maqbarah. Al-Maqbarah karena di dalam surah ini terdapat kalimat al-maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Apa itu maknanya? Perkuburan, ya kuburan. Nah, maka kita bahas dari yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama bunyinya Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Makanya sekilas Bapak Ibu bisa kita tangkap bahwa ayat ini membicarakan tentang bermegah-megahan dalam harta sebagaimana penyebab kelalaian kebanyakan manusia. Namun Bapak Ibu, para ahli tafsir mengatakan bahwa ketika tidak disebutkan bermegah-megahan atau berlomba-lombanya dalam hal apa, maka bisa juga ayat ini memberikan faedah keumuman, umum. Bermegah-megahan dalam hal apa saja. Nah, termasuk Bapak Ibu semua perkara yang orang itu bermegah-megahan, berlomba-lomba, berbangga-bangga pada banyaknya harta, anak, suku, kedudukan, bahkan ilmu yang ia miliki, ya, yang akhirnya itu semua melalaikan mereka. Kamu keturunan mana? Terah Bani, apa Pak? Nah, nggak usah sebut lah ya. Terah Bani Sultan. Jadi apa wae? Wah, biyen ikiku. Ngono. Jadi menceritakan dulu ini ku begini, dulu itu ku begini. Ini kalau dari segi suku. Dari segi harta juga bermegah-megahan. Sampai kalimatnya Bapak Ibu, ulangi, melalaikan kamu.
Bukan berarti kita tidak boleh cari harta. Boleh, tapi jangan sampai melalaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya harta itu ya hal yang wajar dan manusiawi. Allah pun tidak melarang seseorang mencari harta. Makanya dalam Quran surah Al-Jumu'ah itu kan Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tinggalkan seluruh jual beli, kan begitu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ fantashiru fil ardh. Ya memang kita diperintahkan silakan bertebaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang dodolan cilok ya silahkan Bapak Ibu. Dodolan cireng yo monggo. Silahkan muter kemana bertebaran setelah tadi melakukan kewajiban kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan apa yang kita kumpulkan, apa yang kita banggakan yang telah lama kita kumpulkan dan kadang berlomba-lomba mengumpulkannya dengan letih dan lelah, ternyata tidak akan mereka bawa ke akhirat bila mana tujuannya bukan akhirat. Maka dalam sebuah hadis Bapak Ibu nggak boleh gitu nah. Hadis dari Qatadah dari Mutarrif dari ayahnya ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketaatan. Lantas beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Kemudian Bapak Ibu beliau bersabda, qala wa hal laka ya ibnu Adam mim malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqata fa amdaita. Bukankah hartamu yang kau miliki itu sesungguhnya wahai anak Adam kecuali yang kau makan akan habis, atau baju yang kau pakai akan usang, dan harta yang kau sedekahkan maka itulah yang tersisa. Maksudnya inilah harta kita yang sebenar-benarnya. Coba Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Kata Nabi, apa yang kau makan akan habis. Betul nggak Pak? Ada nggak harga makanan sekali makan sak yuto? Pernah? Oh belum ya. Saya kira pernah. Mahan. Sak yuto sekali mangan sak wong kan ngoten. Ada tidak? Ada. Tapi kira-kira akhirnya jadi apa Bapak Ibu? Sama. Begitu kita makan, habis jadi kotoran. Jenengan pernah makan kambing guling, Pak? Pernah. Mangan kambing guling, mohon maaf, sing metu anak kambing meneh, po? Mboten. Sing metu yo kotoran. Apa yang kita makan itu akan habis. Kemudian baju yang kau pakai akan usang. Onten baju
regone niku baju batik 2 yuta, Pak. Kok bapak-bapak iki do menang iki? Ketoke lapar ya, Bapak. Onten Bapak Ibu, onten. Mukena ibu-ibu ada harganya 3 juta mukena. Ada yang makai hari ini? Oh, enggak ada. Saya kira ada. Dan ternyata Bapak Ibu yang kita pakai pun mohon maaf semahal apapun akan usang. Betul enggak Bapak Ibu? Sendal, baju, apapun yang kita pakai itu akan usang. Dan apa yang kau sedekahkan itu, nah ini. Maka inilah yang tersisa di akhirat. Inilah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta kita yang sebenarnya. Maka manusia itu bisa saja mengumpulkan harta hingga miliaran, bahkan triliun. 1 triliun itu berapa Bapak Ibu? 1000 miliar. Nek jenengan punya duit 1 triliun masih mangkat nang masjid boten? Tenan. Hah? Punya uang 1 triliun masih ikut kajian ini enggak kan ngoten. Nah, bisa mengumpulkan segitu banyaknya Bapak Ibu, bisa. Bahkan kemarin ada yang 271 triliun. Betul? Awalnya vonisnya berapa tahun tuh? 6 tahun ya. Ya Allah. Nah, akan tetapi hartanya yang benar-benar ia nikmati adalah yang ia makan atau yang ia pakai. Sisa hartanya begitu banyak, sesungguhnya bukan ia yang menikmati. Bahkan seseorang yang sangat kaya dan memiliki puluhan mobil, jika ia ingin berkendara, maka tidak mungkin dipakainya 20 mobil sekaligus. Betul tidak? Mesti 1 mobil. Dan jika dia makan, mesti tidak semua pengen ia makan. Kita itu Bapak Ibu ada all you can eat. Buka puasa nanti banyak ini. All you can eat niku artinya kabeh saged dipangan. Bayar misalkan 70.000, semuanya makanan yang di situ boleh dimakan. Baru sepiring aja udah kenyang, apalagi puasa. Begitu setengah air putih rasanya wis penuh. Atau dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatsba'ul mayyita thalathah, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidan. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya ketika kita jadi mayit itu, Pak, yang ikut sama kita itu siapa? Keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali, ya ketika tadi diantar, yang kembali adalah apa setelah kita diantar? Yang kembali siapa? Farji' ahluhu wa maluhu. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap apa? Wa yabqa amaluhu. Yang tetap adalah amalnya. Jadi ketika orang meninggal itu Bapak Ibu, nah akan kembali 1 tetap bersamanya 2. Akan kembali 2 tetap bersamanya 1. Apa yang tetap bersama kita? Amal kita. Keluarga kita meninggalkan kita, buatan Bapak Ibu? Ditinggalkan. Bersedih dia. Kan gitu. 2 sebulan, 2 bulan sudah lupa. Apalagi Bapak udah mikir, enggak usah lah ya Pak ya. Sudah lupa. Nah, kemudian apa lagi? Hartanya. Aku nggonku sak mene, nggonmu sak mono dan lain sebagainya. Betul? Tapi apa yang tersisa dengan mayit?
amalnya. Apa yang selama itu ia usahakan, ia gunakan untuk kebaikan selama hidup di dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bukan berarti kita tidak boleh, tapi orang yang bermegah-megahan itu betul-betul banyak yang lalai, banyak yang lupa. Bahkan kadang Bapak Ibu, saya ini sibuk sekali Ustaz. Ya Allah, kita itu sesibuk apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? 5 menit tidak ada, kemudian kadang kita mengerjakan sholat 10 menit lah banter-banternya Bapak. Kalau sendirian jangan ditanya kecepatannya, kan gitu. Sendirian cepat atau lama Bapak Ibu? Cepat. Kalau ada yang melihat lama. Allahu Akbar. Oh, kalau saya kan ini Bismillah, nggak boleh berisik ya. Nah, ilal akhir, sampai akhir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan kita sibuk, tidak sempat ini, tidak sempat itu. Besok Allah datangkan hambanya yang kita katakan, saya sibuk tidak sempat berangkat ke masjid, saya sibuk tidak sempat beramal. Ini hambaku pincang, tidak punya kaki tapi berangkat ke masjid. Ini hambaku tidak punya mata tapi ia hafal Al-Quran. Apa besok hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya hartanya yang akan menemaninya adalah amalannya, dan harta yang selama ini ia sedekahkan itulah harta yang benar-benar akan menjadi miliknya di akhirat kelak. Adapun harta yang dia tidak gunakan, maka harta tersebut bukanlah miliknya. Makanya dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi, yaqulul abdu mali innama lahu min malihi salas. Hartaku, bukankah hartanya itu hanyalah 3. Ma akala fa'afna, apa yang ia makan akan sirna, au labisa fa'abla, yang ia kenakan akan usang, faftana wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Dan yang ia sedekahkan maka ia simpan untuk akhiratnya, dan harta selain itu maka akan sirna dan ia tinggalkan untuk orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hari ini alhamdulillah Allah karuniakan kita harta, Allah berikan kita harta, tapi ternyata itu semua melalaikan kita. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu, harta yang kita miliki tidak dapat menyelamatkan kita. Ada istilah begini Bapak Ibu, harta tidak dibawa mati. Betul? Harta bisa tidak dibawa mati, Pak? Bisa. Harta yang seperti apa yang kita bawa mati? Yang tadi, yang benar-benar kita gunakan untuk di jalan Allah. Bahkan besok Ramadan harusnya kita udah punya harta yang kita siapkan untuk khusus Ramadan, Bapak Ibu. Di antara persiapan Ramadan itu ya persiapan maliyah, Bapak Ibu. Persiapan uang atau harta. Kenapa? Kalau kita udah belajar, kita paham. Man fattara shaiman, sapa sing ngeimangan sing poso, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Dia mendapatkan pahala puasa orang yang memakan tadi yang kita beri bukaan atau takjil tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi jenengan itu punya harta, kemudian jenengan, saya Sabtu Pahing ngeineng al muhtadin. Setiap hari apa kita berbuka di sini, Pak? Setiap hari. Masya Allah. Makan besar terus. Alhamdulillah iso ngirit. Nah, jenengan misalkan Sabtu Pahing, berapa orang kira-kira yang hadir? 200 orang. Jenengan dapat 200 pahala orang yang berpuasa tersebut.
Banyak nggak itu Bapak Ibu? Banyak. Tapi jangan-jangan gara-gara itu puasa pertama jenengan ngasih orang makan puasa yang hadir 200 orang. Berarti jenengan hitung, berarti aku intu 200 pahala puasa orang. Berarti sesok ra perlu puasa meneh. Kenapa? Wis akeh. Ya ndak begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Yang hingga kalian meninggal lantas di kubur. Saling berlomba-lomba untuk memperbanyak akan terus dia lakukan hingga kapanpun, hanya kematian yang menghalanginya. Selama dia belum dikuburkan, maka dia akan terus saling berlomba-lomba karena memperbanyak itulah cita-citanya. Karena Nabi katakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya. Wala yamla fahu illa turab, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, sama sekali ia tidak akan merasa puas illa turab, kecuali tanah telah memenuhi dirinya. Maksudnya kecuali ia telah mati. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi Bapak Ibu katanya begini, kalau orang itu punya 1 lembah emas, mesti dia menginginkan 2 lembah emas. Kapan ia berhenti, keinginannya berhenti? Ketika telah mati. Orang mati masih ada yang pengen es buah, Bu? Nggak ada. Pengen durian. Kalau sekarang jenengan pengen durian? Oh, boten. Jenengan ini pengennya apa? Emas 1 kilo? Boten. Tenang. Alah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada habisnya. Kapan kemudian berhenti keinginan kita? Setelah kita mati. Makanya hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi atau masuk ke dalam kubur. Kamu enggak akan berhenti berlomba-lomba, yang mana perlombaan itu melalaikan kamu sampai kamu kemudian berhenti ketika kamu masuk ke dalam kubur. Apa Bapak Ibu permintaan mayit yang minta dihidupkan ke dunia itu? Permintaannya, ya Allah ya Rabbi, 1 permintaannya fasaddaqa, ben aku iso sedekah. Sing kedua permintaannya, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, ben aku iso ngamal soleh. Bayangkan, kita punya harta Bapak Ibu, kemudian kita lalai selama di dunia. Kita minta dihidupkan sama Allah. Hidupkan aku ya Allah, biar aku bisa bersedekah. Jadi mintanya itu bukan Pak Jero, tahu Pak Jero? Fortuner gitu, bukan. Rumah mewah, bukan. Mintanya ben aku iso sedekah, mintanya ben aku iso ngamal soleh. Dan ini semua bisa kita lakukan kapan Bapak Ibu? Selagi masih hidup. Maka Bapak Ibu, iri itu boleh mboten? Iri tidak boleh, kecuali dalam 2 perkara. 1, sama orang yang kaya raya, jenengan boleh iri. Tapi orang ini menginfakkan hartanya di jalan kebenaran, niki boleh Pak. Tapi dengan syarat, jenengan ingin sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Kita ulangin, pengen sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmatnya hilang. Ada orang kaya yang infak karpet masjid kita. Wah, kok beliau terus sing infak karpet masjid, plafon beliau terus aku yo pengen iso kayak beliau. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya kita berusaha agar kita bisa bersedekah. Kedua, sama siapa Bapak Ibu boleh kita iri? Sama orang yang Allah karuniakan ilmu
dan orang ini mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya, kita boleh iri sama orang ini. Contoh, imam kita bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, imamnya api bacaan. Aku yo pengen Kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Belajar. Tapi kalau jenengan imamnya api bacaan. Moga-moga sesok entek suarane. Nah, ini enggak boleh. Berarti ini hasad ini kan gitu Bapak Ibu. Tidak suka sama nikmat orang lain. Yang punya harta juga tadi menginfakkan hartanya di jalan kebenaran. Kok iso yo? Padahal kerjaannya podo karo kerjaannya suamiku. Bojone yo nang omah. Kok iso infak yo? Opo biasanya muncul fitnah. Kota infak nang muhtadin dicupuk yo. Opo pelihara anak cilik kepalanya botak yo. Apa Ibu? Nah, kan? Opo nek bengi ini ono sing jaga lilin suarane orang ngorok kalau itu Bapak Ibu. Di fitnah. Maka Bapak Ibu kemarin itu saya kebetulan ada ngaji rutin di Turi. Ada yang bercerita, Ustaz ada yang infak satu orang 40 miliar bangun rumah sakit. 40 miliar Bapak Ibu. Satu orang. Itu kalau beli kerupuk dapat berapa ya? Oke. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan meninggal dan kita semua ini akan dikubur. Kita, Bapak Ibu, ada yang pernah mandikan mayit, Bapak Ibu? Ada mungkin yang pernah mandikan mayit. Begitu kita mandikan, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Terbujur kaku. Dulu mungkin ia punya jabatan itu Bapak Ibu, ia bangga-banggakan. Jabatan itu ia rendahkan orang lain. Dulu mungkin ia punya harta Bapak Ibu, dengan harta itu ia mudah kemudian menyuruh orang lain, mengkerdilkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Hari itu ketika Allah panggil, terbujur kaku, tidak bisa ngapa-ngapain. Ngiduk air mawon boten sakit Bapak Ibu. Betul? Ada mayit bisa nyeduh air. Aku isin nek dimandi mandi dewe. Orang mungkin. Mesti yang mandi mapur kabeh. Atau yang kedua, ya mesti belum menjadi mayit. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kemudian mohon maaf kita berangkat dari subuh, pulang bahkan sampai isya, sampai rumah letih. Sholat tertinggal, kadang-kadang anak ngajak main pun kita tak sempat. Betul Bapak Ibu? Tapi usahakanlah, nah pekerjaan itu hanya selingan sambil menunggu waktu sholat. Nikmat itu Bapak Ibu. Makanya coba kita ini berusaha sekuat mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus taat kepada Allah, sehingga kita niatnya mencari harta untuk menebarkan kebaikan lagi, untuk membantu orang banyak lagi, insyaallah. Kemudian Bapak Ibu ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Allah menegur Bapak Ibu yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk saling memperbanyak hingga melalaikannya dari ibadah. Jika dia tetap saja melakukannya, maka dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Apa itu? Azab kubur, sebelum akhirnya juga akan diazab ketika di hari kebangkitan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul Allah kemudian kuatkan lagi di dalam ayat yang keempat. Summa kalla saufa ta'lamun. Tadi kan kalimat yang pertama, Bapak, yang ketiga tadi kalla saufa ta'lamun. Kemudian yang keempat cuma ada tambahan kalimat summa. Iya toh? Summa kalla saufa ta'lamun. Ini adalah ancaman setelah ancaman. Jadi betul-betul dikuatkan.
Istilahnya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamu betul-betul akan tahu apa yang kamu perbuat besok itu. Lihat. Bahkan diulang lagi. Kamu akan betul-betul tahu. Kira-kira kita ini diingatkan sampai 2 kali. Kalau kita lagi iniin anak kan gitu. Kan kadang gitu Bapak Ibu. Ngerti orang? Ngerti kan? Pernah gitu Bapak Ibu sama anak? Sering kan gitu ya. Ngerti orang? Ngerti orang. Tapi bukan begitu. Maksudnya Allah kemudian ingatkan sampai 2 kali. Ini kemudian ancaman buat kita. Kalau kita berbangga-bangga tadi sampai melalaikan, ingat, hati-hati. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana itu neraka jahanam, tentu mereka akan meninggalkan sifat bermegah-megahan tersebut. Mereka tidak akan berlomba-lomba dalam mencari dunia, dan mereka akan menjaga dirinya agar tidak lalai dalam beribadah. Makanya kalau kita itu Bapak Ibu tidak ada remnya, berlomba-lomba dalam bermegah-megahan, akhirnya tidak jarang kita temukan saling sikut, saling fitnah. Betul nggak Bapak Ibu? Mengambil hak orang lain. Kenapa? Piye carane aku sing intuk, kan ngoten. Piye carane aku sing intuk kabeh. Nek sing liyane ora entuk. Makanya kemudian disebutkan dalam ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana dahsyatnya neraka tersebut. Disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka itu dalamnya saja Bapak Ibu, ya. Dalamnya saja itu pernah suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba terdengar suara gedebuk gitu. Terdengar suara gedebuk. Nah, kemudian Nabi bertanya, "Atadaruna ma hadza?" Kalian tahu itu suara apa? Kira-kira begitu. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi katakan kemudian, kemudian kata Nabi, hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Niku adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun. Ia jatuh ke neraka sekarang hingga mencapai keraknya. Jadi bayangkan, batu dalamnya itu Bapak Ibu, batu dilempar dari atas, tekan, nopo bahasa Jawa ini, sampai bawah, begitulah ya, tekan bawah ini kubu, niku ngenteni 70 tahun. Dan batu itu sifatnya berat kan Bapak Ibu. Artinya kalau kita lempar ke bawah, cepat nggak turunnya Pak? Cepat. Dan itu nunggu berapa lama? 70 tahun. Cepat atau lama nih Bapak Ibu? Ada yang umurnya 70 tahun? Masih bisa makan tengkleng tiap hari? Bahaya kan ngoten Bapak Ibu. Itu neraka. Bahkan disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemudian neraka tadi neraka apa disebut? La tarawunnal jahim. Neraka jahim. Apa yang kita tahu lagi? Neraka jahanam. Siapa penghuninya? Orang kafir dan orang musyrik.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ada lagi neraka utamah. Siapa penghuninya? Wailul likulli humazatin lumazah. Pengumpat lagi pencela. Ini penghuninya. Siapa lagi mereka? Allazi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Berarti kita nggak boleh hitung uang kita. Bukan begitu, Bapak Ibu. Wis adzan, Pak. Belum? Kok cepat sekali ini? Insyaallah. Nah, di sini disebutkan neraka jahim. Tadi saya lihat snacknya udah disiapkan, udah dibagi belum? Oh, nanti ya, habis sholat ya. Oh, habis sholat ternyata. Nah, mungkin Bapak Ibu, kalau kita biasanya kemarin sama Ustadz Nuri katanya sampai Isya saja. Soalnya kalau lanjut nanti secara psikologis jamaahnya ini Ustadz. Ngono cari. Sehingga besok kita sambung lagi Bapak Ibu sampai ayat ke-5 ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, neraka itu tadi selain jahim, di antara nama-nama neraka yang lain siapa? Ada jahannam, ada lazo, ada sa'ir, ada saqar, ada hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Kemudian ada al-hawiyah. Di pembahasan besok khusus ini nanti kita cari ayat-ayat Al-Quran kemudian yang menyebutkan ini tadi, kemudian siapa penghuni-penghuninya Bapak Ibu. Nah, ini ada penghuni-penghuninya nanti. Semoga kita tidak termasuk salah satunya. Kok dikit yang aminkan? Amin. Kelihatan udah menunggu ini ya. Ayo tampung ke Bapak Ibu. Nah, sampai ayat ke-6 insyaallah setelah Ramadan ke Bapak Ibu kita lanjut ke. Ramadan tidak ada kajian ke Bapak Ibu? Maksudnya kajian Kamis. Tidak ada. Oke, kajian Ramadan ya full. Subuh ono ke, Pak? Ada. Zuhur pun nonton ke? Nonton bukan? Asar? Berasar kan nonton niku, kajian berbuka. Bermaghrib mangan kan. Isya juga ada. Insya Allah dengan banyak kajian tadi kita bertambah takwa, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nun wal qalam wa ma yasturun billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.